Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan BBB dengan tema prioritas dalam proses membimbingan berikut ini. A. Kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbingan? Mengapa? Dan jelaskan. Kegiatan prioritas yang utama dalam proses membimbingan adalah bermain baca-bacaan. Mengapa? Karena kembali lagi pada kata bimba yang memiliki arti bimbingan minat belajar dan minat baca anak, sehingga di sini mempunyai tujuan khusus, yaitu bagaimana membimbing agar anak memiliki keinginan atau minat belajar dan membacanya. Jadi si anak termotivasi, selain dari luar, dia juga termotivasi dari dirinya sendiri bagaimana dia ingin atau minat dalam membaca dan belajarnya, sehingga tercapailah tujuannya. Dan tidak lupa di sini juga kita harus berparadigma serta dengan metode bimba. Jadi jangan sampai paradigma dan metode bimba ini tidak dilaksanakan. B. Kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Motivator dapat mengajak anak bermain baca-bacaan saat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. C. Sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Berikan contohnya. Saya sudah menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan pada kegiatan belajar distance learning. Contohnya, pada saat kegiatan awal, saya mencoba mengajak anak berdialog umum di sini dengan menggunakan bahasa bimba. Kemudian sebelum memulai pelajaran atau bermain sambil belajar, saya mengajak anak berdoa dan menyanyikan lagu-lagu bimba. Kemudian saat kegiatan inti, sebelum memulai kegiatan inti, saya mengajak anak untuk bermain kotak permainan kata, yaitu dengan cara bermain tiket-tiketan. Jadi saya mengajak anak agar anak mau membaca kembali tiketnya. Jadi di sini saya mengajak anak bermain baca-bacaan. Kemudian saat kegiatan inti, ketika anak mengerjakan modul, saya juga mengajak anak berdialog. Selain modul matematika, saya mengajak anak berdialog dengan kata-kata yang sedang dikerjakan di dalam modulnya anak. Jadi saya sambil mengajak anak bermain baca-bacaan atau menanyakan keadaan sekitarnya dengan menggunakan bahasa bimba, seperti itu. Kemudian pada saat akhir kegiatan atau kegiatan akhir, saya mengulang kembali kata-kata yang sudah dikuasai anak dengan cara bermain baca-bacaan juga. Jadi di sini dari awal, inti dan akhir saya mengajak anak bermain baca-bacaan. D. Sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Manfaat yang didapat dari kegiatan bermain baca-bacaan, untuk motivator sendiri, motivator bisa melihat afeksi anak atau kemampuan anak sudah bagaimana. Dan untuk anak sendiri, manfaatnya adalah manfaatnya dari bermain baca-bacaan ini yaitu tumbuhnya minat belajar anak, minat membaca anak. Jadi ketika anak sudah tumbuh minatnya, sudah tumbuh minat belajar dan bacanya, motivator dapat melihat bagaimana afeksi, yaitu ekspresi dan antusias atau semangatnya anak tersebut gitu. Apakah anak sudah senang gitu ketika bermainnya bersama motivator? Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Dampaknya, jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan ini pada proses bimba distance learning, bisa dipastikan tidak akan tumbuh minat belajar dan minat membaca si anak. Jadi afeksinya anak kurang berminat, kurang menyenangkan, keinginannya kurang, atau motivasinya tidak ada. Jadi si anak enggan untuk mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya. Seperti itu.